Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian kelas 6, siswa dan siswi MI At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan senantiasa memberikan kekuatan iman dan takwa kita sehingga kita tetap istiqomah dalam ibadah kita, dalam kita berbuat baik kepada sesama, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita senantiasa diberikan keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pertama pelajaran Al-Quran Hadis. Saat ini kita akan membahas tentang surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, yang mana surah Al-Alaq ini merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan selanjutnya, mari kita baca bersama-sama surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca surat Al-Alaq, kita juga harus memahami artinya. Apa artinya dari pembaca surat Al-Alaq tadi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup.
Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti untuk berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Itulah arti dari terjemahan dari surat Al-Alaq, anak-anak. Jadi surat Al-Alaq ini yang kita baca tadi terdiri dari 19 ayat dan merupakan surah yang ke-99. Jadi jangan salah, ketika kita membaca Al-Quran kan diawali dari surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu adalah surat pembuka. Tapi bukan berarti surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama yang turun. Nah, surat yang pertama yang turun, yang diturunkan, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diturunkan, wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi merupakan surah ke-99 dari 114 surah, anak-anak. Kemudian surah Al-Alaq ini termasuk golongan surah Makkiyah, ya, karena surahnya ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, atau suratnya pendek-pendek nih, dan suratnya turun di kota Makkah. Diambil dari ayat kedua, anak-anak. Jadi kalau ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat kedua khalaqal insana min 'alaq. Nah, 'alaq ayat yang kedua yang terakhir itu 'alaq itu menjadi nama surat daripada surat Al-Alaq. Al-Alaq artinya apa, anak-anak? Artinya adalah segumpal darah. Surah Al-Alaq disebut juga dengan Iqra. Jadi kalau ada tanya anak, bacakan surat Iqra, itu adalah surat Al-Alaq, sama ya. Nah, kemudian ini adalah arti perkata. Kalian bisa baca sendiri ya. Tadi yang sudah Ustaz baca itu arti keseluruhan, dan ini arti dari perkata. Kemudian anak-anak, isi pokok kandungan surat Al-Alaq yaitu 1. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk membaca tanda-tanda kebesarannya dan menuntut ilmu. 2. Jadi yang pertama adalah ini isi kandungan dari surat Al-Alaq, yaitu Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya sebagai hamba Allah untuk membaca tanda-tanda kebesarannya dan menuntut ilmu. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah itu harus kita baca, dan untuk kita ketahui, anak-anak, di dalam menuntut ilmu kita yakin bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha segala-galanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan asal mula penciptaan manusia. Jadi manusia itu diciptakan dari segumpal darah, makanya Al-Alaq ini artinya segumpal darah. Dijelaskan dalam surat Al-Alaq ini asal mula penciptaan manusia.
Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalam atau baca tulis sebagai alat untuk mendapatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Artinya apa, anak-anak? Kalian dituntut untuk mengetahui ilmu, untuk menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu, maka dengan cara menulis, membaca sebagaimana yang ada dalam kandungan surat Al-Alaq. Yang keempat, dengan kemurahan, keagungan, dan kemahatauan Allah SWT mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ini menandakan Allah memberikan ilmu melalui Al-Quran, ya. Jadi dalam Al-Quran ini banyak ilmu pengetahuannya. Jadi apa yang tidak diketahui bisa diketahui karena mendapat petunjuk ilmu melalui Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, anak-anak, ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang telah melampaui batas dan menghalangi orang lain untuk beribadah serta berbuat baik berupa neraka. Bahkan mereka akan ditarik ubun-ubunnya. Ini ya, Allah akan mengancam dan memberi sanksi kepada siapa? Manusia yang melampaui batas menghalangi orang lain untuk beribadah. Hati-hati, jangan sampai kita melarang ibadah, apalagi mengganggu ibadah, ya, khususnya ibadah kepada Allah, dan juga berbuat baik antara sama manusia. Kalau kita melarang atau menghalang-halangi orang untuk berbuat baik, bahkan kita sombong, dengki, hasut, benci orang lain, ini hukumannya, sanksinya adalah akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan mereka akan ditarik ubun-ubunnya. Baiklah anak-anak, itu yang dapat Ustadz sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat buat kalian semua, buat kita semua. Dari Ustadz kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.